Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dari kesaksian terbaru Barada Eliezer, Irjen Sambo disebut memegang senjata di samping Brigadir Yosua. Menurut pengacara Barada Eliezer, Burhanuddin, kesaksian ini sudah dituangkan ke berita acara pemeriksaan. Barada Eliezer menyatakan bahwa ia turun dari lantai atas pada saat mendengar keributan di ruang tamu. Ia kemudian turun dari lantai atas untuk mengecek ada apa sehingga terdengar suara keributan. Saat berada di tangga, Barada Eliezer melihat Ferdy Sambo yang memegang pistol. Dari situasi ini, di dekat Ferdy Sambo, ia melihat Brigadir Yosua sudah terkapar bersimbah darah. Ya, keterangan apa saja yang harus diungkap oleh Barada Eliezer untuk dapat menjadi justice kolaborator? Kita akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum Barada Eliezer, Deolipa Yumara, serta Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi. Pak Edwin dan Pak Deo, selamat malam. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Deo langsung. Pak Deo, apa kemudian yang menyebabkan akhirnya Barada Eliezer ini mau mengubah kesaksiannya? Kenapa kemudian baru sekarang mengajukan sebagai justice kolaborator? Tidak kemudian dari awal saja ketika kasus ini terungkap? Ya, pertama tentunya langkah-langkah penyidikan dari Mabes Polri ya, sudah estafet menyelidik atau menyidik si Barada E ini. Yang kedua, adanya Tuhan. Jadi ketika Barada E ini berdoa, bareng-bareng dengan kita berdoa, kita bilang supaya semua dibukakan oleh Tuhan dan supaya Barada E ini juga kuat dan mantap dalam lindungan Tuhan. Nah, disitulah kemudian dia mulai terbuka hatinya dan dia merasa plong dan dia merasa ini adalah momen dia untuk membuka semuanya karena memang dia merasa bersalah. Jadi karena ada Tuhan lah yang membuka mata hatinya. Oke, Pak Deo, seberapa berbeda kesaksian Barada Eliezer terhadap kesaksian yang pertama kali? Kalau yang pertama kali ya tentunya berbeda dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang dia berbicara secara bebas, dia bercerita secara lugas karena memang itu yang dialami oleh dia. Dia merasakan, mengalami dan melakukan itu. Jadi dia mudah menceritakan secara lepas. Jadi cepat sekali itu dia bicara, dia tuliskan, lancar dia setelah itu. Nah, itulah kemudian menjadi acuan kita untuk ya sebagai acuan pembuktian. Oke, Pak Deo, saya akan langsung konfirmasi kepada Anda mengenai pemberitaan yang sudah beredar di media sosial. Apakah betul, Pak Deo, bahwa sebenarnya tidak ada kejadian baku tembak di rumah Irjen Pol Ferdy Sambo? Bukan baku tembak ya, tapi tembakan. Kalau baku tembak itu kan saling menembak antara almarhum dengan siapa? Dengan yang lain. Ya. Dengan yang lain lah ya. Tapi ini ya yang ceritanya ya sepihak begitu. Oke, satu ya, arah tapi ini begitu kita ya, Pak tidak Deo, akan ya? masuk ke wilayah sana ya. Wilayah sana adalah wilayah materi substansi adalah wilayah penyidikan kepolisian, Bareskrim. Jadi yang berwenang bukan saya bicara. Jadi jangan lagi menanyakan substansi ke saya, nanti saya melanggar kewenangan saya sebagai pengacara dan melanggar haknya penyidik untuk menyampaikan ini. Ya, tapi Barada E merupakan pelaku penembak yang pertama begitu ya? Enggak begitu juga, enggak kita jawab itu. Karena itu wilayahnya penyidikan. Oke, baik. Saya ke Pak Edwin. Pak Edwin, kapan kemudian LPSK akan bertemu langsung dengan Barada E meminta informasi dan kesaksian yang terbaru? Jika tidak ada halangan, kami besok akan bertemu di Bareskrim. Oke, mekanisme assessment untuk kemudian mengabulkan atau tidak justice kolaborator seperti apa, Pak Edwin? Ya, tentu ada dua syarat utama. Pertama, bukan pelaku utama. Kedua, keterangannya membuat terang peristiwa yang terjadi seperti apa. Apakah kemudian keterangan-keterangan Barada Eliezer yang terbaru ini, Pak Edwin, apakah keterangan ini memang sudah diperoleh oleh LPSK sebelumnya ketika melakukan pendampingan kepada Barada Eliezer? Ya, tentu belum ya. Tapi ketika 5 kali kami meminta keterangan dari Barada E, kami berkeyakinan bahwa keterangan yang diberikan itu bukanlah keterangan tentang peristiwa yang sesungguhnya. Karena selain
mewawancari Baradae, kami juga mendalami peristiwa ini, melakukan investigasi dari berbagai sumber yang kredibel dan kompeten, dan kami mendapatkan banyak informasi yang bisa kami bandingkan dengan keterangan yang disampaikan oleh Baradae. Dari keterangan Baradae itu yang kami lihat ada beberapa perbedaan dengan temuan kami dari hasil investigasi, sehingga kami berkeyakinan bahwa keterangan itu tidak sepenuhnya benar di awalnya. Sehingga kemudian ketika kuasa hukumnya berganti dan ada keterangan baru, ya menurut kami potensi keterangan baru yang disampaikan oleh kuasa hukum ini punya potensi kebenaran. Ya tentu akan kami tanyakan langsung kepada pihak Barreskrim dan juga kepada Baradae bila besok kami bertemu. Oke, saya kembali ke Pak Deo. Pak Deo, ada sejumlah informasi yang disampaikan oleh Anda dan juga Pak Burhanuddin sebagai kuasa hukum Baradae, dan itu kemudian sudah tersebar di mana-mana. Pak Deo, ada informasi juga mengenai bahwa Eliezer ini melihat langsung Irjen Pol Verdi Sambo menodongkan senjata di samping Brigadir Yosua yang sudah bersimbah darah, begitu kurang lebih seperti itu sudah tersebar di media massa. Apakah kemudian informasi-informasi seperti ini bisa dipertanggungjawabkan, Pak Deo? Sebenarnya nanti akan disampaikan oleh tentunya oleh resmi dari Barreskrim ya. Jadi nanti kita tinggal lihat ke depannya bagaimana, tentunya ada informasi resmi yang disampaikan. Segala sesuatu yang kami sampaikan selalu kami bertanggung jawab. Tapi kami juga memahami ada kewenangan yang dipunyai oleh penegak hukum lain, ada kewenangan kami juga, ada kewenangan penegak hukum lain. Tapi bisa dipastikan, Jadi Pak Deo, bahwa klien Anda ini mampu menjelaskan dari A sampai Z, baik kemudian itu motif, kemudian tujuan, kemudian adanya penembakan itu, hal-hal seperti itu semua bisa dijawab oleh Baradae Eliezer? Tentunya tidak semua, kan dia kan cuma seorang individu ya. Dari kacamata dia tentu berbeda dengan kacamata saksi yang lain. Saksi yang lain berbeda juga dengan yang lain lagi. Alat-alat bukti juga kan belum tentu juga semua dia ketahui kan gitu. Jadi sifatnya parsial, tapi dari sudut pandangnya dia, perspektifnya si Baradae melihatnya. Tentunya nggak dari A sampai Z, mungkin dari C sampai D atau E, tapi itu cukup untuk menyatakan suatu keadaan peristiwa pidana. Oke, peran dari Baradae sebetulnya apa sih kalau misalnya memang berbeda dari kesaksian yang sebelumnya? Ya, perannya sesuai dengan pasal yang dipersangkakan, pasal 338 Junto 5556. Yaitu dia adalah melakukan dan turut serta melakukan, dan mungkin atas perintah kan begitu kan, kalau mengikuti pasal yang dipersangkakan. Kan soalnya yang sekarang ada pasal baru kepada yang lain, tersangka yang lain, yaitu pasal 340, yaitu pembunuhan berencana. Berarti ada pembunuhan berencana, ada yang cuma membunuh saja. Tingkatan membunuh sama pembunuhan berencana, tinggian pembunuhan berencana. Artinya ada yang lebih tinggi kalau kita membaca apa yang disampaikan oleh penyidikan Barreskrim. Ada dua tersangka kan, satu adalah Baradae, satu lagi adalah RR yang sudah resmi disampaikan. 1338, 1340. 340 selalu lebih tinggi dari 338. Oke, baik. KUHP. Pak Deo, Ya. baik. Pak Deo, berarti Baradae menembak karena memang ada perintah ya, ada instruksi dari atasannya begitu ya, Ya, Pak Deo ya? tentunya 338 diperintah oleh 340. Oke. 338 diperintah oleh 340. Itu analogi. Kalau kita paham sebagai apa yang paham hukum pasti paham itu. Oke. Ini berarti atasan langsung. Siapa Pak Deo? Ya 340 tadi. Yang nanti ketika ditanya siapa, tentu ada rilis resmi nanti dari penyidikan Barreskrim Mabes Polri. Kita patuhi aja proses hukumnya. Ini beres kok, tenang aja. Nanti publik mengerti semuanya. Jadi jangan tergesa-gesa. Pasti ini beres semua. Jadi Oke, kita semua. Mudah-mudahan. Baik, Pak Deo dan juga Pak Edwin, kita jeda dulu. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana. Kembali bersama kami di Prime Time News. Saya kembali ke Pak Edwin Partogi. Pak Edwin, jadi hal apa kemudian yang menjadi penentu apakah seseorang layak atau tidak diberikan status justice kolaborator? Bahwa dia bukan pelaku utama, dia harus bukan pelaku utama. Ya. Artinya peristiwa itu melibatkan dari lebih dari satu orang pelaku, dan perannya bukan sebagai pelaku utama,
Kemudian dia mau membuat terang tentang peristiwa ini. Jadi ya kami sudah mendapatkan keterangan dari Baradae tentang bahwa dia melakukan penembakan, tapi konstruksi dari peristiwa yang disampaikan itu di awal yang setelah sampaikan Baradae kepada kami belum bisa kami yakini sebagai suatu hal yang benar sebagaimana peristiwanya, karena kami memperoleh informasi dari sumber-sumber terpercaya kami karena kami melakukan investigasi yang ada perbedaan antara keterangan dengan data-data yang kami peroleh. Ini kan Mas. Pak itu lalu kemudian cara LPSK untuk membuktikan apakah kemudian Barada Eliezer ini bukan pelaku utama. Tidak hanya itu, kemudian membuktikan bahwa keterangan-keterangan terbarunya ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, yang benar yang mana itu bagaimana nanti Pak Edwin? Ya kan kita membandingkan juga ya, mengkomparasi. Kami bukan pro justisia, kami bukan penyidik, tapi kami yang melindungi mereka yang sebagai saksi, korban, pelapor, ahli, maupun sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator. Dan dalam soal perlindungan terhadap status tersebut, kami harus memastikan bahwa memang status itu memiliki peran untuk mengungkap perkara, gitu loh. Artinya juga keterangan yang disampaikan oleh pemohon itu adalah keterangan yang benar. Itu salah satu juga hal yang kami miliki untuk kewenangan kami untuk menguji kebenaran dari keterangan yang disampaikan oleh pemohon. Baik, Pak Dio, apakah klien Anda bisa membuktikan bahwa kemudian keterangan-keterangan yang disampaikannya nanti pada saat diperiksa atau didampingi oleh LPSK ini betul-betul bisa mengungkap kasus ini, Pak Deo? Klien saya akan menyatakan dengan sebenar-benarnya. Masalah pembuktian itu nanti oleh penyidik. Tapi klien saya akan berusaha menyampaikan apa yang dilihat, apa yang dirasakan, dan apa yang dia lakukan, dan apa yang dia alami. Jadi tidak akan berubah lagi begitu ya? Ini yang betul-betul 100% kebenaran menurut dari Baradae begitu ya? Pak Deo? Ya karena sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Oke. Keadaan dari Baradae pada saat ini seperti apa? Baradae ketika kami sampai di Barreskrim Mabes Polri pada hari Minggu subuh itu dia sudah kelihatan tenang sekali, sudah damai, rasanya tenang, ada rasa ya tadi plong, rasa lepas. Hatinya lepas, jadi dia merasa damai. Walaupun salah, tapi dia merasa damai. Oke, apakah Baradae ini merasa ada ancaman sehingga perlu mendapatkan perlindungan dari LPSK? Tidak dalam posisi ancaman karena di Barreskrim itu udah paling aman dia, udah paling nyaman dia di sana itu. Ya, dikasih makan, dikasih macam-macam kan begitu kan. Artinya diperlakukan sebagai selayaknya manusia, diperlakukan sebagai ya tersangka yang baik lah, begitu kan. Baik, Pak Dio, jadi bentuk perlindungan yang dicari di LPSK apa? Tentunya kepentingan untuk LPSK pertama yang paling penting adalah membuat terang persoalan peristiwa pidana. Ya, satu itu. Yang kedua adalah kepentingan hukum dari klien dari Baradae sendiri ketika di persidangan setelah disampaikan ke LPSK, tentunya harapannya ada yang namanya peringan hukuman atau malah lepas dari hukuman. Gitu. Itu yang paling penting karena itu juga penting buat kami sebagai pengacara. Nanti di persidangan kami akan meminta bantuan dari LPSK juga untuk menjadi kesaksian. Gitu. Aspek psikologisnya Baradae juga kita perhatikan. Jadi nggak serta-merta hukum saja ini. Ada hukum, ada psikologis, ada kejiwaan, ada rasa bersalah. Ya itulah kira-kira di persidangan nanti. Ya. Baik, Pak Edwin, kalau nanti memang justice kolaborator akhirnya diberikan kepada Baradae, bentuk perlindungan yang kemudian akan diberikan oleh LPSK seperti apa, Pak Edwin? Ya bisa perlindungan basic ya untuk memperkuat pengamanan terhadap Baradae, memastikan Baradae tetap bisa memberikan keterangan sampai dengan persidangan. Nah, di dalam konteks seseorang menjadi justice kolaborator, ada yang disebut dengan penanganan khusus. Penanganan khusus itu terdiri dari pemisahan tahanan. Ya, pastikan tahanan tidak digabung dengan pelaku lainnya. Kedua, pemisahan pemberkasan. Berkasnya tidak disatukan dengan pelaku lainnya. Kemudian yang lain adalah dia bisa menyampaikan keterangan tanpa hadir langsung di pengadilan.
Kemudian ada dua rewardnya. Reward pertama adalah nanti LPSK akan menyampaikan rekomendasi kepada majelis hakim yang akan dituangkan ke dalam tuntutan jaksa. Rekomendasi itu adalah meminta majelis hakim untuk memvonis ringan, ya memvonis ringan terdakwa yang menjadi justice collaborator ini. Di dalam undang-undang disebutkan bahwa hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi LPSK. Setelah dia jadi terpidana, maka LPSK akan merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk pemenuhan hak-hak dia sebagai narapidana. Jadi hal itu yang bisa kami berikan kalau kepada seseorang yang berstatus sebagai justice collaborator. Oke, baik Pak Edwin, nanti kita akan tunggu nanti hasil selanjutnya apakah kemudian status justice collaborator itu akan diberikan atau tidak, dan kita juga tunggu nanti proses pengungkapan kasus selanjutnya. Terima kasih Pak Edwin, terima kasih Pak Adio telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.